Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah mesin dan instrumentasi industri dengan materi tentang stasiun pemurnian. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah mesin dan instrumentasi industri, yaitu Pak Syahvan Amrullah SDMN, yang telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Adapun kami kelompok 2 dengan saya sendiri Nikomang Hestiningsih, Prilly Indahsari, Rosdiana, Arsali Saskiartindun, dan Naura Fadila Azahra. Berikut presentasi kami. Deskripsi singkat tentang stasiun pemurnian. Pada pabrik gula, proses pemurnian memegang peranan penting dalam produksi gula. Karena hasil pemurnian ini akan sangat mempengaruhi kualitas dari gula yang dihasilkan. Pada prinsipnya, tujuan proses pada stasiun pemurnian ini adalah menghilangkan sebanyak mungkin yang bukan gula yang terkandung dalam nira mentah. Dalam proses ini harus dijaga agar kerusakan sukrosa maupun gula reduksi harus sekecil-kecilnya. Stasiun ini berfungsi memurnikan nira dari perahan stasiun gilingan dengan memisahkan zat-zat padat atau kotoran dari gula secara fisis atau dengan cara penyaringan, maupun secara kimiawi atau melalui pemanasan, pemberian bahan pengendap, serta penggunaan unit peralatan berupa pemanasan pendahuluan, defekator, sulfifator, dan rotary vacuum filter. Kualitas gula biasanya ditentukan pada proses pemurnian ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi alur dari stasiun pemurnian dan alat-alat apa saja yang digunakan, yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Prilly Indahsari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Komang yang telah mempersilahkan saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bagian-bagian atau alat-alat dari stasiun pemurnian. Yang pertama yaitu adalah timbangan nira mentah. Seperti yang dilihat pada gambar yang di samping, gambar tersebut telah dibagi-bagi menjadi 11 bagian. Nira mentah yang berasal dari gilingan 1 sampai 4 dipompa menuju ke dalam timbangan nira mentah dan ditampung dalam bak penampung 1. Setelah itu, bak penampung 1 penuh dengan nira dan beratnya sudah mencapai lebih dari 1.900 kg, maka nira yang berada di bak penampung 1 akan mengalir turun menuju ke tangki nira mentah tertimbang. Dan terakhir, setelah menuju ke tangki nira mentah tertimbang, maka nira mentah tersebut dipompa menuju juice heater 1, 2, dan 3. Pemanas 1 suhunya mencapai 70 sampai 75 derajat Celcius. Alat yang selanjutnya yaitu pompa nira tertimbang dan juice heater atau pemanas pendahuluan. Seperti pada gambar atau pada slide sebelumnya, di slide yang baru ini ada juga gambar yang telah dibagi-bagi menjadi 7 bagian berdasarkan fungsinya masing-masing. Adapun cara kerja menyeluruh dari alat ini adalah sangat kompleks, dimulai dari pompa digerakkan oleh motor melalui daya dari motor. Poros pompa mampu memutar impeller yang terpasang pada poros tersebut. Hal ini menyebabkan zat cair yang berada dalam impeller ikut berputar karena dorongan. Selanjutnya itu, nira masuk pada lubang pemasukan atas atau double absoluter dan turun ke bawah. Setelah sampai di bawah akan berbentuk aliran karena adanya sekat-sekat pembagian. Selanjutnya naik ke atas kembali sampai mencapai ruang sirkulasi bagian atas. Di bagian atas, nira akan turun kembali, dan itu merupakan proses yang akan terjadi secara terus-menerus.
Selanjutnya yaitu alat peti karbonasi yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Saudari Naura Fadila Azahra. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya Prilly yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan di slide kelima, yaitu tentang alat peti karbonasi pertama atau sulfrector. Cara kerja alat ini yaitu nira masuk melalui pipa yang berada di atas atau yang tertera pada nomor 1. Kemudian nira turun melalui jalur yang berada di Secara bersamaan ditambahkan susu kapur sesuai kebutuhan. Setelah itu masuk ke dalam dan ditambahkan gas belerang. Sama seperti susu kapur, penambahan gas belerang juga sesuai dengan kebutuhan. Karena jika terlalu banyak juga, pH bisa rendah. Di dalam sulfrector hanya untuk memucatkan warna. Selanjutnya, nira mentah akan dipanaskan kembali masuk ke TJH atau pemanas kedua dengan suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya di slide ke-6 yaitu tentang door clarifier. Nira masuk door clarifier melalui lubang pada poros setiap kompartemen atau tray dan mengisi kompartemen yang paling bawah. Setelah kompartemen paling bawah penuh, maka kompartemen di atasnya akan terisi nira. Di dalam tray ini, nira diaduk dengan pelan dan nira kotor disisihkan oleh scraper, sehingga nira jernih dan nira kotor akan terpisahkan. Nira jernih dikeluarkan melalui pipa bagian atas masing-masing tray dengan cara luapan, kemudian ditampung dalam tangki nira jernih, clear juice tank, yang sebelumnya disaring untuk menghilangkan kotoran yang masih terikut. Sedangkan nira kotor dikeluarkan dengan menggunakan pompa diafragma ke rotary vacuum filter. Permukaan nira kotor diamati secara kontinu untuk mengetahui posisi level kotoran masing-masing tray. Maka tray dilengkapi dengan 4 buah tangki pengontrol. Dengan bantuan keran tersebut, level ketinggian nira kotor dapat diketahui. Selanjutnya, nira kotor dipompa ke rotary vacuum filter untuk proses penampisan. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan singkat dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rosdiana. Penampis nira, filter press, dan sulfitator nira kental. Nira yang keluar dari door clarifier ditampung dalam mixer bagasilo dengan penambahan ampas halus sebagai media penampisan dan membentuk rangka blotong diaduk kemudian dialirkan ke rotary drum vacuum filter. Ampas halus diberikan apabila nira kotor terlalu encer. Pada penampisan disiram air dengan suhu kurang lebih 700 agar gula dalam lotong larut. Saringan yang digunakan dengan diameter lubang kurang lebih 0,5 mm yang berada di permukaan silinder yang berputar dan bagian bawah silinder akan tercelup nira kotor. Nira kental masuk ke peti sulfiter dinetralkan hingga pH 5,6 dengan cara menghembuskan gas SO2 yang diproduksi pada tobong belerang. Tahap selanjutnya, nira kental tersulfitir masuk ke stasiun masakan. Alat pembuatan susu kapur. Mula-mula, kapur dinaikkan ke talang yang ada di depan tobong kapur. Kemudian, air panas dialirkan, maka kapur akan mengalir masuk ke dalam tobong yang mempunyai kecepatan putaran 5-6 rpm. Dengan gerakan berputar dan hempasan dari tobong, maka kapur akan menjadi hancur berbentuk emulsi. Untuk memisahkan emulsi dengan kotoran kasar dengan cara mengalirkan pada talan getar yang dasarnya berupa saringan. Larutan emulsi hasil pemisahan dialirkan ke peti pengendap dengan tujuan untuk memisahkan kotoran yang masih terikut. Selanjutnya, masuk ke peti pelarutan 1, 2, 3 yang dilengkapi dengan pengaduk agar susu kapur tidak mengalami pengendapan, dan yang terakhir dengan menggunakan pompa dialirkan. Slide selanjutnya yaitu tobong gamping. Belerang dapat dimasukkan dalam dapur tobong belerang dan dilakukan proses pembakaran di mana terjadi perubahan fase dari padat ke cair. Kemudian pemanasan berlanjut sampai menghasilkan gas SO2. Suhu tobong tidak boleh lebih dari 400.
Celcius agar tidak terbentuknya SO4. Pada pipa mengeluarkan gas SO2 juga diberi air pendingin agar suhu gas tidak terlalu tinggi. Kelebihan uap belerang yang ikut terbentuk diembunkan atau disublimkan di sublimator. Saya Arsalisa Skiarti Endun. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu pada pabrik gula proses pemurnian ini sangatlah penting guna menjaga kualitas dari gula tersebut. Adapun tujuan dari pemurnian ini yaitu membersihkan kotoran sebanyak-banyak mungkin yang masih ada di dalam gula, di dalam larutan gula ataupun yang masih menempel di gula, sehingga gula yang dihasilkan nanti dapat lebih bersih dan lebih jernih sehingga terjaga kehigienisannya. Stasiun ini berfungsi memurnikan nira dari peranan stasiun gilingan dengan memisahkan zat-zat padat kotoran dari gula ataupun zat-zat kimiawi yang masih ada di dalam gula sehingga kualitas gula pun dapat lebih meningkat karena proses pemurnian ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian juga materi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.